Ditangkapnya Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya yang juga merupakan mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual beli jabatan, menambah daftar panjang dinasti politik Indonesia yang tersungkur dalam kubangan kotor rasuah. Dinasti politik bukan sebuah larangan dalam demokrasi, karena semua berhak memilih dan dipilih termasuk dalam kontestasi politik. Namun, adanya dinasti politik bisa menjadi celah terjadinya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan ini telah terbukti serta masih terus terjadi. Lantas, dinasti politik daerah mana saja yang pernah terjaring KPK terkait kasus korupsi? Selamat datang di MD Universe, Harmoni Politik Dinasti, 10 dinasti politik dalam kubangan korupsi. Dinasti politik Probolinggo yang bertahta selama 18 tahun akhirnya terjegal kasus korupsi. Dinasti politik ini bermula dari Hasan Aminuddin yang menjadi Bupati Probolinggo 2 periode sejak 2003 hingga 2013. Sebelumnya, ia pernah juga menjadi Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo periode 1999 hingga 2003. Dan kini, Hasan adalah anggota DPR RI 2 periode sejak 2014 hingga 2024. Setelah masa jabatan bupatinya selesai, istri Hasan, Puput Tantriana Sari, melanjutkan kekuasaan menjadi Bupati Probolinggo periode 2013 hingga 2024. Saat ini, mereka dan beberapa orang lainnya ditangkap KPK karena diduga terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019. Dinasti Ratu Atut menjadi dinasti yang paling terkenal di daerah Banten. Ratu Atut dan keluarga besarnya, dari suami, adik, anak, adik ipar, menantu, bahkan ibu tiri, menguasai posisi dan jabatan strategis di pemerintahan Banten selama puluhan tahun dan tak pernah tergoyahkan. Namun, pada 2013, Ratu Atut dan adiknya, Tubagus Keriwardana alias Wawan, ditangkap KPK atas kasus suap Hakim MK tentang perkara sengketa Pilkada Kabupaten Lebak dan mega korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di Provinsi Banten dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Kasus yang menjerat Atut tak melemahkan kekuatan dinasti politiknya. Keluarga besarnya masih bisa meraih kemenangan dalam Pilkada daerah Banten. Adik kandung perempuan Atut, Ratu Tatu Hasanah, menjadi Bupati Serang 2 periode hingga tahun 2026. Pilar Saga Ihsan, keponakan Ratu Atut, kini menjadi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan periode 2020 hingga 2024. Lebih lengkap tentang silsilah dan kekuasaan dinasti Atut bisa ditonton di YouTube MB Universe berjudul Banten, The Land of Dynasties. Selama 19 tahun berdiri, sejak memisahkan diri dari Kabupaten Bandung, Kota Cimahi punya catatan hitam korupsi dan dinasti politik. Sejak awal berdiri, seluruh wali kota Cimahi terjerat kasus korupsi. Bermula dari Itok Tohija yang menjadi wali kota Cimahi pertama yang menjabat selama 11 tahun, terhitung dari tahun 2001 sampai 2012. Di masa pemerintahannya, ia terjerat 2 kasus korupsi. Kasus pertama, Itok divonis 7 tahun penjara akibat korupsi pembangunan pasar atas. Kasus ini juga melibatkan istrinya, Ati Soeharti. Selain itu, Itok juga tersandung kasus dugaan korupsi proyek Pasar Raya Ciberem di kota Cimahi yang merugikan negara sebesar 37 miliar. Istri Itok Tohija, Ati Soeharti, melanjutkan tahta politik menjadi wali kota Cimahi periode 2012 hingga 2017. Pada 2017, Ati terseret kasus suap pembangunan pasar atas Cimahi yang juga melibatkan suaminya. Ajay Muhammad Priyatna, wali kota Cimahi selanjutnya periode 2017-2021, meskipun bukan bagian dari dinasti politik Itok, juga tersandung kasus suap perizinan pengembangan rumah sakit Kasih Bunda di Cimahi. Banyuasin, salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan ini, juga pernah menjadi bukti buramnya dinasti politik. Bermula dari Amiruddin Inut yang menduduki kursi Bupati Banyuasin selama 2 periode, dari tahun 2003 hingga tahun 2013. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai pejabat Bupati Banyuasin periode 2002 hingga 2003. Anaknya, Yan Anton, langgeng menduduki kursi Bupati Banyuasin periode selanjutnya, yaitu tahun 2013 hingga tahun 2018. Yan Anton, salah satu bupati termuda ini, ditangkap KPK pada tahun 2016 terkait kasus suap proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin senilai 1 miliar. Diduga, Yan Anton menggunakan uang suap ini untuk menunaikan ibadah haji. Selama 10 tahun, kabupaten di Madura ini dipimpin oleh Fuad Amin Imron. Pengaruh Fuad Amin begitu kuat di Bangkalan. Ia dikenal sebagai kiai dan priai serta cicit dari ulama terkenal Syekh Khalil Al-Bangkalani.
Ia menjabat sebagai Bupati Bangkalan selama 2 periode sejak 2003 hingga 2013. Anak Fuad, Mahmud Ibnu Fuad yang lebih dikenal dengan sapaan Ramomon, muncul sebagai kandidat pengganti Fuad dalam memerintah Bangkalan. Di usianya yang masih 26 tahun, anak Fuad, Mahmud Ibnu Fuad, meneruskan terah dinasti politik ayahnya sebagai Bupati Bangkalan periode 2012-2018. Pada 2014, Fuad dilantik putranya sendiri menjadi anggota DPRD Bangkalan. Ia kemudian terpilih menjadi Ketua DPRD Bangkalan 2014-2019. Sebuah ironi ketika lembaga legislatif yang seharusnya mengawasi pemerintahan kabupaten justru masing-masing dipimpin oleh ayah dan anak. Pada Desember 2014, Fuad ditangkap oleh KPK atas suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, serta pencucian uang. Saat ini, Bangkalan dipimpin oleh adik Fuad, Abdul Latif Amin Imron, sebagai Bupati Bangkalan 2018-2023. Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara ini juga tak luput dari praktek korupsi dinasti politik. Dinasti ini tak lain dan tak bukan dibangun oleh Asrun, wali kota Kendari 2 periode dari tahun 2007 hingga tahun 2017. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi mantan ketua DPW PAN Kota Kendari dan mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara pada tahun 2018. Asrun telah melebarkan dinastinya ke beberapa sektor. Istrinya, Sri Yastin, menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Kota Kendari sejak tahun 2017. Adik Asrun, Hasria, menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari sejak tahun 2017. Adik Asrun yang lain, Askar Mahmud, menjabat sebagai Kepala Bapeda Kota Kendari sejak tahun 2013. Anak pertama Asrun, Asrizal Pratama Putra, menjabat sebagai Ketua Fraksi FAN DPRD Kota Kendari sejak 2015. Anak Asrun, Adriatma Dwi Putra, menjabat sebagai Wali Kota Kendari periode 2017 hingga tahun 2022. Sedangkan Paman Asrun, Surunudin Danga, menjadi Bupati Konawe Selatan 2 periode dari tahun 2016 hingga tahun 2024. Pada 2018, ayah dan anak ini beserta 12 orang lainnya ditangkap KPK atas dugaan suap Wali Kota Kendari terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kota Kendari tahun 2017 hingga tahun 2018. Dinasti Aat Syafaat di Cilegon diawali dengan naiknya Tubagus Aat Syafaat menjadi wali kota Cilegon selama 2 periode dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Kepemimpinan Aat tercoreng karena ia ditangkap KPK akibat kasus korupsi pembangunan tiang pancang di Pelabuhan Kubang Sari Cilegon pada tahun 2010. Anak Aat Syafaat, Tubagus Imam Aryadi, lantas menjadi wali kota Cilegon berikutnya dari tahun 2010 hingga tahun 2021. Seolah mengikuti jejak ayahnya, Aryadi juga ditangkap KPK atas kasus suap terkait izin AMDAL di kawasan industri Cilegon. Sejak tahun 2000, Klaten dipimpin oleh 2 keluarga, yaitu keluarga Sunarna dan Haryanto. Semua bermula dari Haryanto Wibowo yang menjadi Bupati Klaten periode 2000 hingga 2005. Setelah selesai masa jabatannya, tampuk kekuasaan Bupati Klaten dipimpin oleh Sunarna selama 2 periode sejak tahun 2005 hingga 2015. Pada periode kedua, Sunarna menggandeng Sri Hartini sebagai wakilnya. Sri Hartini sendiri adalah istri dari Haryanto Wibowo. Sri Hartini kemudian juga menjadi Bupati Klaten periode 2016 hingga 2021 yang didampingi Sri Mulyani sebagai wakil. Sri Mulyani sendiri adalah istri dari Sunarna. Pada Desember 2016, Sri Hartini ditangkap KPK dan menjadi tersangka kasus jual beli jabatan di Klaten. Pasca ditangkapnya Sri Hartini, wakilnya Sri Mulyani dilantik menjadi Bupati Klaten hingga tahun 2021. 2 suami istri ini mencengkeram Klaten melalui politik dinastinya selama lebih dari 20 tahun. Syaukani Hasan Rais yang kerap disapa Pak Kaning ini adalah Bupati Kutai periode 1999 hingga tahun 2004 saat Kutai belum dimekarkan. Syaukani kemudian kembali menjabat sebagai bupati setelah memenangkan Pilkada Kutai Kartanegara pada tahun 2005. Dia merupakan salah satu bupati terkaya di Indonesia dengan kekayaan lebih dari 10 miliar, serta memimpin kabupaten terkaya dengan APBD lebih dari 5 triliun. Pada 18 Desember 2006, ia ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Luakulu. Kepemimpinan Bupati Kukar lantas diteruskan oleh putri kedua Syaukani, yaitu Rita Widyasari. Rita menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 periode, mulai tahun 2010 hingga tahun 2021. Senasib dengan ayahnya, Rita juga tersungkur dalam kubangan kotor korupsi.
Ia merupakan tersangka 3 kasus korupsi sekaligus. Kasus pertama yakni terkait suap pemberian operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru kepada PT Sawit Golden Prima. Kasus berikutnya, Rita diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya senilai 436 miliar, sekaligus menjadi tersangka pencucian uang karena menyamarkan gratifikasi. Zulkifli Hasan adalah seorang politisi, pernah menjadi Ketua MPR, Ketua Umum Partai PAN, pernah menjadi Menteri Kehutanan, serta kini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019-2024. Sebagai politisi senior, ia mulai membangun dinasti politiknya sendiri. Adiknya, Zainuddin Hasan adalah DPW PAN Lampung serta Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021. Pada 2018, Zainuddin ditangkap KPK atas kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah. Adik Zulkifli yang lain, Hazizi Hasan, menjabat sebagai anggota DPRD Lampung fraksi PAN periode 2014-2019. Pada 2017, Hazizi pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan senilai 3,5 miliar, serta ditetapkan juga sebagai tersangka kasus dugaan penipuan uang setoran proyek senilai 14 miliar. Adik Zulkifli yang lain, Helmi Hasan, adalah Ketua DPW PAN Bengkulu hingga 2017, serta menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu 2 periode dari tahun 2013 hingga tahun 2023. Pada tahun 2015, Helmi Hasan ditetapkan sebagai tersangka atas korupsi dana bansos tahun 2012 dan 2013 sebesar 11,4 miliar. Namun, beberapa bulan kemudian, status tersangka Helmi gugur karena menang dalam putusan pra-peradilan. Sedangkan adik Zulkifli yang terakhir, Ahmad Fitoni Hasan, kini melanggang menjadi Sekretaris DPW PAN Lampung periode 2020-2025. Selain keempat adiknya, anak Zulkifli Hasan, Zita Anjani, juga mulai berkarir di politik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Dinasti-dinasti ini tentu hanyalah contoh kecil, bahkan sangat kecil dari betapa banyaknya dinasti politik di Indonesia. Namun, bagian kecil ini bisa memberikan bukti nyata bahwa dinasti politik hampir-hampir selalu membawa kanker dan penyakit yang serupa, yaitu korupsi. Sampai jumpa, salam Universe.